Halo, selamat datang di channel Indonesia, channel orang Indonesia di Taiwan. Video hari ini guys, rambut baru bagus nggak? Oke, anyway, hari ini gue pengen cerita tentang gue beli baju kaos. Dimana menurut gue sejarah dalam hidup gue ya. Gue beli satu kaos yang harganya 500.000 rupiah di Taiwan. Oke, 900 NT. Ini tuh 900 NT itu sekitar 500.000 rupiah. Ini dia bajunya. Dengan tulisan kaos hitam, gue pilih yang hitam, dan bertuliskan Ugly Beauty. Pas gue habis beli, gila, nyesek banget ya. Kaos yang aneh ya menurut kalian namanya Ugly Beauty. Tapi menurut gue yang bagus dari kaos ini adalah ini. Ya, pokoknya tulisan Ugly Beauty ini bisa nyala. Terus ini juga banyak banget yang dibikin ulang, yang kamu tau lah, bajakan gitu lah. Terus kalau misalnya bajakan di sininya pasti nggak mungkin tulisan asli Ugly Beauty kan. Terus ini ukuran medium. Terus menurut gua kalau misalnya bajakan juga pasti nggak ada ini. Di bawahnya itu ada kayak label. Nih di sini guys, agak mencolok kinclong gitu tulisan Ugly Beauty juga. Terus yang bikin gua kaget waktu tadi gua buka ini, oh masih baru ya. Yang bikin gue kaget tentang label ini adalah di belakangnya guys. Jadi ini baju kan, lurus kayak gini. Di paling bawah ada yang mencolok ini, Ugly Beauty, yang kalau kita jalan mungkin mengkilat gitu. Yang mengkilat ini, di balik ini guys, ada tulisan. Nih, tulisannya agak membuat gue shock sih. Karena menurut gue ini untuk dunia perbajuan, menurut gue ini salah satu yang wow ya menurut gue, karena gue belum pernah lihat di Indonesia yang ada kepikiran seperti ini. Di sini ada tulisan kalau Ugly Beauty Tour. If you are reading this, I want you to remember you are beautiful. The face of the broken heart. Kayak ingat kalau kamu tuh cantik. Sekilas cerita aja nih mengenai Ugly Beauty. Jadi kalau di Taiwan ini ada satu orang yang terkenalnya mungkin kayak Agnes Monica kalau di Indonesia ya, tapi nggak bisa disamain karena beda. Taiwan aja lebih kecil daripada Indonesia kan. Kalau Agnes Monica kan terkenal internasional. Nah, si Ugly Beauty orangnya juga terkenal internasional. Jadi dia pernah bikin tour gitu, dia penyanyi dan dancer juga. Dia pernah tour di negara-negara lain, dan menurut gue dia terkenal sekali di Taiwan. Lanjut aja ya, gue kasih tahu namanya adalah Jolin Tsai Yiling. Kalau di Google dia tuh ketemu atas nama Jolin Tsai atau Tsai Yiling. Dia tuh Taiwanese singer dan songwriter. Dia ulang tahunnya 15 September 1980. Wah, kita sama-sama Virgo. Tapi dia umurnya 40 tahun guys. Terus sekilas aja, gue di Taiwan 5 tahun dan gue pernah dengar lagu dia, tapi nggak terlalu cari tahu tentang dia. Jadi ceritanya gini guys, selama gue 5 tahun di Taiwan ya, gue nggak terlalu melihat banyak singer atau penyanyi Taiwan lah. Maksudnya kayak biasa aja. Yang paling terkenal siapa sih? Eric Chou atau enggak Jay Chou. Lalu gue suka Jem Tang Cici, tapi dia Hong Kong yang nyanyi juga. Dia Mandarin pop berapa gitu. Makanya gue lumayan agak melirik ke dia kalau misalkan untuk penyanyi Mandarin song. Tapi kalau Jolin ini, dia tuh terkenalnya udah agak lama, tapi gue nggak terlalu tahu tentang lagunya. Lalu hari itu gue cari tahu tentang dia, dan dia umur 40 tahun. Jadi awalnya gini guys, gue kan idola gue ya, Jem Tang Cici. Terus waktu ada salah satu tournya Jolin, itu dia collab sama Jem, lagunya So Aini. Lalu dari situ gue baru tahu, oh ini terkenal banget nih, baru gue cari tahu tentang Jolin. Dan iya agak shock karena dia umur 40 tahun dan dia pakai baju seperti itu di konser sebelumnya. Nah, lalu kita ngomongin tentang Ugly Beauty. Di balik Ugly Beauty, dia tuh ada satu album, dan gue juga waktu gue pengen tahu lebih lagi tentang dia, gue cari tahu banyak hal dari dia lewat internet. Lalu gue baru tahu kalau dia sering menang yang kayak awards gitulah, kayak penghargaan. Tsai Yiling. Penyanyi, penulis album, dan yang paling bikin dia terkenal tuh dengan julukan Ugly Beauty, karena nama albumnya itu ada salah satunya ada Ugly Beauty. 恭喜你 Ugly Beauty.
Jadi di balik ini dia lebih kasih tahu tentang dirinya sendiri. Ugly Beauty menurut gue seorang yang unik sih. Tapi di video banyak sekali lagu itu dia kayak menceritakan tentang semua orang tuh nggak ada yang jelek, nggak ada yang cantik juga. Semua orang tuh kayak unik. Yang gue dapat dari perspektif dari gue ya. Terus Ugly Beauty ini, kalau kalian bilang Ugly Beauty, semua orang udah bakal tahu the first impressionnya sama penyanyi itu, yaitu Jolin. Dan berapa kali gue nonton videonya dia, gue merasa tertarik dengan kehidupannya dia. Emang sih selama gue di Taiwan kayak berasa gak terlalu gimana suka sama lagu Mandarin. Biasa aja gitu, kayak dengerin doang tapi gak bakal cari tahu tentang penyanyi itu. Karena satu sisi gue bukan penyanyi dan tidak terlalu tertarik lah. Lalu waktu gue tahu si Jolin ini, gue tertarik gitu. Yang pertama karena dia suka pakai baju yang menurut gue unik. 40 tahun punya body goals yang masih wow. Terus fashion designernya juga gila-gilaan dan dia berani untuk pakai itu. Lalu yang kedua adalah, menurut gue adalah semua lagu yang mungkin dia tulis atau mungkin yang orang lain tulis buat dia nyanyiin, semuanya mengandung meaning-meaning yang menurut gue punya arti yang dalam gitu. Lalu alasan yang ketiga adalah menurut gue dia sangat terkenal. Terkenal ini gue agak shock sih. Jadi sebenarnya baju ini tuh dipakai untuk turnya dia yang tahun 2021 di Taipei Arena. Sedihnya gue nggak dapat tiketnya, tapi ya lumayan lah masih dapat bajunya. Meskipun banyak banget item-item selain merchandise baju ini, banyak banget yang udah sold out. Misalnya handuk, tas, kaos kaki yang merchandise kecil gitu udah habis. Tapi kebetulannya untuk baju nih gue karena udah PO duluan, jadi gue dapat bajunya. Waktu itu dia tuh buka konser, lalu dibukalah untuk pembelian tiket itu. Dalam waktu 5 menit 10.000 bangku habis terjual. Padahal dia buka 6 konser, 6 hari, 1 hari 1 konser, 1 kali jam konser gitu. Kayak misalnya dia dari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 5 hari berturut-turut sama Senin kalau nggak salah. Dan masing-masing konser tuh mungkin berapa ribu bangku dan semuanya itu habis dalam waktu 5 menit. Gue nggak dapet tiketnya lah, itu 5 menit. Semua orang Taiwan tuh kayak pengen nonton dia pas buka konser. Dan gue ada lihat sih konser-konser dia sebelumnya, dia selalu kasih yang terbaik, kasih sesuatu hal yang menurut gue wow sih. Kayak misalnya dia ngundang siapa untuk collab gitu, dan teman collabnya ini juga terkenal, terus yang susah diajak collab kayak gitu. Jadi dia bisa menghadirkan bintang tamu spesial itu, yang menurut gue kayak wow, oke. Lalu ada satu lagu yang menurut gue sangat mencuci otak gue lah. Oh ya, anyway, ini gue barusan lihat Wikipedia-nya dia. Gila, portofolionya bagus banget guys. Dia udah mulai berkarya tuh dari 1998, 1 tahun setelah gue lahir berarti. Dia udah berkarya kurang lebih 20 tahun. Sangat wow ya. Gue kasih cerita singkatnya aja ya. Dia ada satu orang yang pernah dibully gitu, namanya Yongze ya kalau nggak salah. Lalu pokoknya di sekolah dibully, terus mamanya tahu, tapi sekolah ini tidak menindaklanjuti itu karena tuh dia tuh kayak cowok, tapi yang mungkin penampilannya atau misalnya kesukaannya dia kayak dia suka boneka, pokoknya dia pria tapi suka sesuatu yang kayak wanita banget gitu. Terus akhirnya dia dibully, gak tahu kenapa. Pokoknya at the end cowok itu meninggal. Lalu pas ada story ini diangkat, lalu si Jolin ini bikin lagu tentang ini untuk mengenang dia. Judulnya apa ya? Sebentar gue cari dulu. Meikui Saunian. Lalu dari lagu itu kayak dia lebih cerita tentang setiap orang tuh nggak ada yang salah sebenarnya, nggak ada benar, nggak ada salah, nggak ada yang buruk ataupun nggak ada yang baik. Menurut dia tuh semuanya punya keunikan masing-masing. Lalu dibuatlah Ugly Beauty ini. Ugly kan aneh, beauty cantik, udah cantik aneh, bingung banget kan. Nah di sini itu dia lebih cerita tentang keunikan orang setiap masing-masing gitu. Lalu di situ juga dia lebih cerita dia lebih ke support untuk pernikahan sesama jenis, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki gitu. Dari situ pas lagu itu dapat banyak award dan dia makin terkenal karena itu. Menurut gue kalau dibilang cerita
historinya atau lagunya. Gue sih sebenarnya biasa aja, tapi dengan hal-hal seperti itu dia kayak bikin sebuah komunitas fansnya tuh makin suka lagi sama dia. Lalu hal yang gue pelajarin dari sini adalah gila ya, lagu itu bisa bikin orang terkoneksi gitu. Karena lagu dia bisa mengungkapkan apa isi hatinya yang mungkin sedikit orang yang merasakan hal yang sama dengan dia. Jadi kemarin itu ada satu kata yang menurut gue bagus banget. Jadi dia di Q&A gitu sama salah satu televisi. Lalu ditanya kalau misalnya lu udah nggak berkarya lagi, apa yang lu pengen dikenang sama orang lain. Lalu dia bilang dia pengen orang lain kenal dia dan tahu hasil kerja kerasnya. Waktu gue sempet baca dia lebih lagi gitu, cari tahu dia lebih lagi, gue menyadari bahwa waktu dia kecil atau pas merintis karya-karyanya, dia tuh banyak dihujat orang, kayak badannya kurang bagus lah, suaranya biasa aja lah, omongan-omongan seperti itu. Tapi dia membuktikan ke orang lain bahwa dia bisa. Terus ada satu MV, musik video yang dia nari gitu, lompat, muter-muter kayak di tiang gitu, dan dia pakai itu bukan dengan tag, istilahnya bukan pakai pemeran bantuan atau pemeran orang lain, tapi itu dia sendiri. Dan dia latihan itu sampai benar gila-gilaan demi dapat gambarnya itu atau videonya itu. Itu gue salut banget sih. Lalu kerja keras dia juga luar biasa lah menurut gue. Lalu kalau misalnya kita cerita tentang dia, Ugly Beauty ini, gue salut karena gue nggak lihat agama, gue nggak lihat apa pemikirannya dia, tapi menurut gue kalau misalnya dia ada sisi positif yang bisa dipelajarin, ya kita pelajarin aja. Dan sisi negatifnya mungkin ada ya, tapi menurut gue ya kalau semua orang juga punya sisi negatif, dan menurut gue tutupin aja sisi negatifnya, kita belajar dari sesuatu yang bisa kita pelajari dari sisi positifnya dia. Udah sekian aja sih video ini. Dan video ini gue juga mau kasih tahu gue mengidolakan dia bukan tentang karena dia apa, karena menurut gue untuk gue mengidolakan seseorang, gue cuman perlu lihat sisi positifnya dia. Gue bisa belajar dari kegagalannya dia, atau misalnya gue bisa belajar dari keberhasilannya dia, dan tentang sisi-sisi positif yang bisa dipelajari. Jadi menurut gue juga bukan super fansnya, tapi gue juga bukan hatersnya dia. Gue berada di tengah-tengah, di mana gue berasa gue bisa lihat sisi positifnya dia dan gue bisa lihat sisi negatifnya dia. Tapi yang gue pengen sharing adalah apa yang bisa gue pelajari dari dia, ya semoga bisa bermanfaat juga buat kalian. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Semoga video ini jadi menambah pengetahuan kalian tentang perspektif gue sama orang ini, yaitu si Jolin. Ya semoga kalau ada kesempatan gue bisa ketemu langsung ya sama dia. Semoga, karena dia terlalu terkenal dan susah digapai kayaknya. But semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan follow gue di Instagram. Kita jumpa lagi di next video. Salam Finisha, bye bye. Oh ya, gue mau nanya juga nih guys, menurut kalian sisi perspektif apa poin positifnya dia? Kasih tau gue juga di kolom komentar ya. Dan kalau kalian mau stalker dia, gue akan kasih link YouTube, link Instagram dia di kolom deskripsi. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Salam Finisha, bye bye.